Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang penyajian data. Penyajian data itu adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari observasi atau pengamatan. Nah, data ini dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Ada yang dalam bentuk tabel. Contohnya ini, nilai dan beasiswa. Ada yang dalam bentuk diagram batang. Ada yang dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran pun itu ada bentuk persen dan ada bentuk derajat. Ada yang dalam bentuk diagram garis. Untuk contoh diagram batang, diagram lingkaran, tabelnya, diagram garisnya. Nah, Budi ambil dari peristiwa yang sedang hangat terjadi kali ini, yaitu COVID-19 atau penyakit virus corona. Nah, Budi dapat data ini dari kawalcovid19.id. Nah, silahkan jika ingin melihat perkembangannya, kalian bisa berkunjung ke situs tersebut. Nah, yang pertama itu dalam bentuk tabel. Nah, di sini dilihat bahwa ada DT itu adalah tanggal, ada keterangan di sini kasus baru, sembuh, meninggal, dan kasus kumulatif. Nah, kumulatif ini adalah penjumlahan antara yang meninggal, yang sembuh, dan kasus baru. Data ini berawal dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 30 Maret. Jadi hari ini belum ada data yang masuk. Nah, untuk kasus baru itu bermula tanggal 2 Maret. Ini masih sama dan muncul kasus baru lagi tanggal 6 Maret. Maka kumulatifnya di sini bertambah menjadi 4. Nah, lalu bertambah terus sampai 129 kasus. Nah, untuk yang sembuh pun ini bermula dari tanggal 11 Maret, yaitu baru 2 orang yang sembuh. Nah, alhamdulillah semakin hari ada yang semakin menurun dan juga ada yang semakin bertambah. Ada paling banyak itu 28 Maret. Nah, yang meninggal pun paling banyak itu tanggal 26 Maret, yaitu sebanyak 20 orang. Dari semua kasus ini yang sembuh, yang meninggal, itu semuanya totalnya ada 1414 orang yang terjangkit virus corona se-Indonesia. Nah, ini dalam bentuk diagram garisnya. Berdasarkan tabel yang ini. Nah, tabel ini bisa dibentuk dalam diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang. Nah, untuk lebih asik lagi itu dalam bentuk diagram garis. Kenapa? Karena kita bisa melihat apakah kasus ini akan naik atau akan turun. Nah, bisa kita lihat gambar yang biru. Yang biru ini adalah kasus kumulatifnya. Dan ini pun semakin naik. Yang warna merah mana nih? Warna merah ini adalah yang meninggalnya. Yang warna hijau ini sembuh. Dan yang warna kuning ini adalah pertambahan kasus setiap harinya. Kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, di sini ada tabel jumlah kasus berdasarkan usia. Kita bisa lihat usia berapa sih yang paling banyak terjangkit wabah corona ini, virus corona ini. Nah, di sini ada dalam bentuk tabel dan ada bentuk diagram batang. Nah, ini kedua bentuk ini saling berhubungan. Coba kita cocokkan. Nah, di tabel ini kurang dari 10 tahun ada 6 orang yang dalam perawatan. Di samping kiri ini, kalau diagram batang dan garis itu ada dua bagian. Nah, sebelah sini dan sebelah sini. Nah, sebelah kiri ini adalah jumlah kasusnya dan sebelah bawah ini adalah usianya. Nah, untuk yang paling kita lihat, nah di sini lihat yang paling banyak yang mana? Ternyata yang 50 sampai 59 tahun. Tuh, jadi
dalam bentuk diagram batang ini, diagram ini memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Kita bisa melihat mana yang paling banyak dan mana juga yang paling sedikit. Ternyata usia yang paling banyak terjangkit itu adalah usia 50-59 tahun, sebanyak 103 orang. Nah, kita lihat sama ini dan ini juga. Tuh. Ini yang usia yang tadi. Nah, ini bentuk diagram batang yang dua kelompok. Contoh bentuk diagram batang yang dua kelompok. Kebetulan ini berdasarkan kelompok usia dan berdasarkan kelompok jenis kelamin. Yang warna biru ini adalah laki-laki dan yang warna merah ini adalah perempuan. Nah, ternyata usia yang paling banyak tetap sama, 78, dan itu pun yang laki-laki yang banyak terjangkitnya. Nanti ini di jumlah yang laki-laki. Ternyata jumlahnya itu adalah 270. Nah, sedangkan yang perempuan itu ada 162. Nah, dari data ini, dari jenis kelamin ini, data jenis kelamin ini bisa dibuat diagram lingkaran. Nah, ini bentuk diagram lingkarannya. Nah, ternyata betul kan, yang perempuan itu ada 162 dan yang laki-laki itu 270. Nah, gimana sih caranya supaya ini bisa jadi dalam bentuk persen? Nah, ini rumusnya. Diagram lingkaran itu jenisnya ada dua, ada yang bentuk persen dan ada yang bentuk derajat. Nah, karena dalam bentuk persen maka dikalikannya 100. Jadi jumlah orangnya, jumlahnya yang ingin dicari perempuan atau laki-laki, jadi jumlah perempuannya dibagi jumlah seluruh itu berarti perempuan ditambah laki-laki dikali 100. Nah, kita contoh lihat perhitungannya. Yang perempuan dulu. Yang perempuan itu jumlah orangnya ada 162. Jumlah seluruhnya itu perempuan ditambah laki-laki. 162 per 432 dikali 100. Nah, untuk yang derajat ini jangan dikali 100, tapi dikali 360. Kenapa 360? Karena satu lingkaran, karena lingkaran itu karena lingkaran itu sudutnya sudutnya 360. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, ini perhitungannya dibagi dulu 0,375 dikali 100. Jadinya, nah ingat kalau perkalian itu komanya mundur. Nolnya ada 2, berarti mundur 2. 1 2, makanya di sini ada. Jadi 37,5. Begitu pula dengan laki-laki. Nah, untuk memastikannya, jika sudah dapat hasilnya, coba kalian jumlahkan. Apakah 100% atau bukan? Jadi kalau diagram lingkaran itu harus jumlahnya 100. Harus 100%.